No, 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 no. Kami tetap keluarkan visi misi berdasarkan meski gagal nyabut. Yang benar aja nih bos. Oh, he tried it. Sabar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Jokowi, Waalaikumsalam. asal tahu aja ya, dia bilang Pak Jokowi lupa kacang pada kulitnya. Deh, Ini geladi atau apa sih? Pak Jokowi jangan lupa kacang lupa kepala kulitnya. Kacang sama kulitnya. Beda sama kulitnya. Udah nih, kita mau ngomong lagi. Lanjut, lanjut nih. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa rejim ini adalah rejim setan. Wow, Ada 3 ciri-ciri setan. apa tuh? Yang pertama, penipu. Setan bisa menipu juga ya. Ada 3 ciri-ciri setan. Sekali lagi, rezim ini adalah rezim setan. Ciri-ciri setan yang pertama adalah penipu. Kedua apa? Ciri-ciri setan adalah yang pertama adalah penipu. Jokowi penipu atau tidak? Penipu. Ciri-ciri yang kedua adalah memutarbalikkan fakta. Oh, fakta yang mana Jokowi nih? suka memutarbalikkan fakta atau tidak? Jadi ini adalah rezim setan. Yang ketiga yang harus kita waspada bahwa rezim ini selalu membuat kita putus asa. Ketika kita demo di mana-mana, ada banyak polisi, ada banyak tantangan supaya kita putus asa. Ini cara-cara setan. Kita putus asa enggak? Mau putus asa enggak? Mau demo lagi enggak? Jangan takut, demo terus. Kita lawan rezim setan sampai tumbang. Rezim setan ini telah mengancam jiwa-jiwa seluruh bangsa Indonesia. Wow, jiwa-jiwa yang mana nih? Mengancam, kita harus segera melawan saat ini juga. Tidak boleh putus asa. Lawan terus sampai Jokowi tumbang. Ini rezim setan. Kita lawan rezim setan. Ya, sekali lagi kita lawan rezim setan. 3P, ingat 3P. Penipu, memutar balik fakta, dan membuat kita putus asa. Jangan sampai putus asa. Lawan terus. Lawan terus. Lawan terus. Sampai tumbang. Sampai tumbang. Gantung Jokowi. Gantung Jokowi. Gantung Jokowi. Merdeka. 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 Terima kasih. Salam waras untuk kita semua. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Ya, barusan kita mendengarkan orasi yang sangat berapi-api ya. Entah mereka ini datangnya dari mana ya. Setiap hari yang muncul ini, orangnya ini saja. Tidak ada yang lain ya. Mereka selalu mengatasnamakan rakyat Indonesia. Orang-orang ini bahkan tidak main-main ya. Mereka menuduh bahwa rezim ini adalah rezim setan. Saya jadi ngakak mendengar pernyataan dari orang ini. Dan yang lebih lucunya lagi ketika dia katakan bahwa rezim ini telah membuat kita putus asa. Bagus dong. Artinya cara Pak Jokowi melawan para begundal-begundal ini adalah sudah tepat. Ya, tidak perlu merespon. Ya, cara menjawab pasukan-pasukan nasi bungkus ini cukup diam saja. Terakhirnya apa teman-teman? Stres sendiri, putus asa sendiri. Ya,
orang-orang yang berteriak bahwa rezim ini adalah rezim setan, teman-teman tahu, ketika ada bantuan, ya, mereka ini adalah orang yang selalu berdiri paling depan untuk menerima bantuan dari pemerintah. Konyol kan? Ya, tiap tahun orangnya tidak berbeda ya. Yang itu saja. Tentu yang mereka lakukan ini dibackingi oleh para gelandangan politik yang teman-teman tentu tahu ya, siapa-siapa gelandangan politik itu. Tentu ketuanya pastilah Amin Rais, si Sengkuni yang sudah bausur, yang setiap kali dia membuat konten itu selalu menyudutkan Bapak Jokowi. Ya, dia mengatakan bahwa rezim ini adalah rezim otoriter. Ya, jadi saya tidak tahu bagaimana cara si Amin Rais ini memberikan sebuah pandangan terhadap Bapak Jokowi ya. Bahkan dia pernah berjanji mau jalan kaki dari Jogja ke Jakarta sambil engklek-engklek. Tidak pernah dilakukan Nasar itu. Artinya yang penipu itu siapa? Amin Rais atau Pak Jokowi sih? Kok jadi terbalik ya? Kalian kenal dengan Roy Suryo? Yang Suryo katanya mana pakar ya? telematika yang sekarang lagi naik daun gara-gara fufu Bapak. Oh iya. Kirain Roy Suryo. Enak ya dapat banyak undangan ya. Di mana-mana ada talk show membicarakan masa fufu Bapak, tetap Roy Suryo yang diundang. Ternyata kawan ini pakar telematika spesifikasi fufu Bapak. Aku ingin tanya dulu sama kalian, apakah di Indonesia ini nggak ada pakar telematika yang lain? Benar juga. Kok harus ini aja terus yang diundang? Tapi nggak apa-apa lah, namanya juga cari makan ya. Aduh. Dalam beberapa waktu yang lalu ada sebuah acara namanya ALC ya, Indonesia Lawyer Club. Ini manusia diundang lagi ya untuk memberikan pernyataan-pernyataan yang menyatakan memang bahwasanya yang namanya Gibran Rakabuming Raka yang merupakan wakil presiden terpilih adalah pemilik akun fufu yang sebenarnya. Sekarang begini ya, kalau ku bilang ya, untuk si Roy Suryo ini ada satu kata yang cocok. Apa itu? Tong kosong nyaring bunyinya. Gitu dia. Tong kosong nyaring bunyinya. Jadi setiap narasi, opini dan juga asumsi yang diberikan oleh Roy Suryo itu semuanya bagi aku orang awam ini nggak masuk. Nggak ada isi. Apalagi sama orang-orang berpendidikan. Dia selalu menyatakan ya bahwasanya ada netizen yang sudah membeda, ya ada juga orang yang sudah mengetahui, ada juga orang dengan sengaja memasukkan nomornya si Gibran, ternyata memang betul-betul connect, kan begitu ya. Sekarang kau kan ilmu katanya. Katanya ini begini, katanya itu begitu. Katanya ini dan ini begini nih. Begitu tuh. Begini begitu. Panci. Kok lari ke panci? Jadi kawan ini ya, sebetulnya begini, kalau memang betul asumsi dia itu memang benar ya adanya dan bisa dipertanggungjawabkan, yang kutunggu adalah penjelasan dia yang diwakili dengan simulasi. Gitu loh, itu yang kuharapkan, ada simulasi yang terkomputerisasi. Belepotan aku ngomongnya. Karena ada ASI itu semua di belakangnya. Jadi agak belepotan muncungku ini. Yang kita harapkan itu ada simulasi gitu loh, yang dia tunjukkan di hadapan para audiens dan juga para peserta debat, peserta diskusi. Ini enggak, katanya begini, katanya begitu. Menurut netizen sana, menurut netizen situ. Gitu loh. Makanya begitu ditantang ya oleh Iwan Piliang ya, yang mengatakan Pak Suryo ya, sekarang yang punya hak, yang berhak
membongkar masalah Fufu Fafa ini, yang berhak untuk mengetahui siapa pemilik akun Fufu Fafa yang baru ini, kita harus lakukan digital forensik yang bersertifikat. Lalu apa kata si Rosuryo? Kita juga sedang menuju ke sana. Nggak ngerti aku apa dia sedang mengambil sertifikasi untuk mendapatkan mendapatkan legalitas atau mendapatkan sebuah sertifikat pengakuan bahwasanya dia juga ahli di dalam bidang forensik. Nggak tahu juga aku, tapi luar biasa kawan ini ya. Kenapa aku katakan luar biasa? Gara-gara Fufu Fafa sekolah lagi dia. Mantap. Sekolah Ya di kan? mana, Bang? Itu dia yang kita harapkan seperti itu. Sudahlah, secara kronologis apa yang disampaikan sama si biang Fufu Fafa itu? Yang pakar telematika katanya, kalau sama aku enggak itu. Ya, dia pakar telepancika. Dia itu selalu dasarnya tidak ada gitu. Dasarnya itu hanya asumsi, tidak ada data pendukung gitu. Jadi tidak memiliki data pendukung yang kuat. Ya, itu dia. Sekarang begini aja lah, aku bilang sama kalian ya, jujur aja lah, ini manusia ya, ini punya motivasi terselubung ya. Karena dari awal sampai akhirnya itu, ini orang getol kali bagaimana caranya supaya Gibran Rakabuming Raka dikenai sanksi, dikenai pidana, dikenai undang-undang ya, yang dipaksakan seolah-olah undang-undang pornografi harus dikenakan kepada Gibran. Gitu loh. Artinya apa? Dia ingin memframing masyarakat, memframing semua peserta yang ada di dalam forum tersebut ya, bahwasanya 99,99% pemilik akun Fufu Fafa adalah Gibran Rakabuming Raka. Ternyata ketika di challenge ya oleh Iwan Piliang melakukan digital forensik, nggak bisa mempertanggungjawabkan dia. Gitu loh. Udahlah, kalau manusia ini kita udah tahu motivasinya. Motivasinya hanya untuk berusaha bagaimana supaya Gibran ya di framing tidak bisa dilantik lagi. Itu ajanya. Kita nggak tahu entah yang bayar siapa ya. Tapi kayaknya arahnya ke situ. Jadi begini, manusia yang namanya Rosuryo itu nggak perlu dipercaya. Kenapa? Karena di masa lalunya juga ini manusia banyak masalah. Apa tuh, Bang? Kurunut dulu satu persatu sama kalian ya. Ya, lanjut. Biar kalian tahu dosa-dosanya si Rosuryo ini. Yang pertama, kalau tidak salah pada tahun 2022 kalau tidak salah ya. Waktu itu dia membuat stupa ya, patung ya, Candi Borobudur, tapi kepalanya itu diedit menjadi kepalanya Joko Widodo. Oh iya. Ya, oleh karena apa? Oleh karena sikap protesnya, uang masuk tiket untuk masuk Candi Borobudur ya dari 50.000 itu menjadi 750.000. Jadi mungkin itu menjadi bentuk atau menjadi bentuk ekspresi daripada kemarahannya. Ya, sekarang begini, sudah diterangkan oleh pemerintah bahwasanya dibuat mahal seperti itu supaya apa? Supaya ada dana untuk memugar Candi Borobudur yang makin kesini sudah makin banyak mengalami kerusakan. Itu dia, iya kan? Tapi ini orang aneh, langsung bikin gambar stupa, diedit mukanya muka Jokowi, kepalanya kepala Jokowi. Konyol kan? Lalu ketika dikonfrontir oleh banyak netizen dan juga berbagai pihak, dia katakan apa? Saya merepost ulangnya itu. Itu bukan aku yang buat. Orang yang buat, cuma aku memposting ulang. Beda kau. Jaga muncungmu itu, Rojan. Coba bayangkan kalian, apa harga diri seorang presiden? Sebuah patung, kau bikin kepalanya itu kepala presiden. Kan udah memang betul-betul rusak otakmu itu. Ya, alasan mulai itu bilang katanya kau merepost ulang. Kalaupun memang betul merepost ulang, apakah pantas seseorang yang dikatakan katanya pakar telematika dan juga mantan wakil ketua umum Demokrat yang katanya terhormat melakukan hal seperti itu? Ya,
Katakanlah tidak menciptakan, tapi merepost ulang itu sama saja dengan mempermalukan harkat dan derajat seorang presiden. Betul. Di depan umum itu loh. Dan ingat ya, ada pasal-pasal undang-undang ITE yang dikenakan kepada para penghina presiden. Kenalah kau. Itu yang pertama ya. Jadi skandal manusia busuk yang satu ini, yang pertama itu mengedit foto stupa ya dengan kepala Bapak Presiden Jokowi. Itu yang pertama. Baru yang kedua ya, yang kedua ini kemarin itu dia sempat bikin rusuh di bulan Februari kemarin. Apa itu? Dia mengedit, memotong pidato atau ceramah atau pernyataan dari Gus Yakut mengenai toa masjid ya. Oleh karena itu sempat membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat ya. Dan juga hal ini juga sudah ada yang melaporkan ya. Jadi itu dia. Memang otaknya ini otak provokator ya. Dia berusaha untuk membenturkan pemerintah dengan masyarakat, berusaha merusak kepercayaan yang dimiliki masyarakat terhadap pemerintahnya. Coba bayangkan saja ya, perihal masalah aku kurang tahu, entah ceramah kayak itu, entah pernyataan kayak itu, ya pokoknya kata-kata dari Gus Yakut dia potong-potong mengenai toa masjid. Itu masalah agama, masalah sensitif bodoh. Yang nyuruh kau siapa sih? Jangan nggak kau akui, harus kau akui itu memang betul kau. Ini sekarang kau sok pahlawan, kau sok mau naik daun, kau goblok kali kau jadi orang. Kalau mau naik daun nggak begitu caranya gitu loh. Caramu tuh cara-cara kotor, iya kan? Pantaslah kau ditunjang kau dari jadi wakitum. Setelah itu tahu kalian, ya. Setelah itu masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, ada juga nih masalah konyol ini. Apa tuh bang? Masalah konyol ini kurasa ini yang paling konyol dari yang konyol. Dia tahu kalau pesawat itu kapasitas satu orang itu hanya membawa 2 koper atau 2 bagasi. Tahu dia bawa berapa? Bawa 6. Nggak tahu entah apa yang dibawa-bawanya. Panci Dia sendiri dibawanya koper 6 biji. Panci di dalam. Mana otakmu? Tapi mantan pejabat nggak tahu aturan. Pantaslah kau dipecat jadi wakitum. Wakil ketua umum. Ya, setelah itu, ini masalah penerbangan juga, ya. Jadi dia waktu itu, ya, melakukan sebuah tindakan kurang menyenangkan terhadap seorang penumpang dari sebuah pesawat. Kalau nggak salah itu Lion Air, kalau salah koreksi aku ya. Ya, dia penerbangannya harusnya jam 16 sekian. Ya, tahu kalian? Ya, nggak tahu entah karena memang dia itu sengaja atau nggak sengaja atau lupa. Dia dia ambil perjalanan pada jam 07 sekian gitu loh. Aturannya dia jam 4, dia berangkat jam 7. Otomatis penumpang dengan tujuan yang sudah tertera di dalam tiket itu kan sangat dirugikan. Ya, sementara kursi itu sudah diambil gitu loh, ya. Harusnya dia yang berangkat jam 4. Orang ini jam 7. Ini kan gara-gara dia berangkat, dia pakai tiketnya itu, ini kan orang ini kan jadi terganggu gitu loh. Manusia macam apa itu? Itu yang kedua, ya. Yang kedua udah banyak kali pun nggak bisa hitung lagi. Setelah itu, ya, minum dulu aku. Ya, bikin stupa, masalah penerbangan lagi, ya. Setelah itu, nih, ya. Jadi waktu dia jadi jadi Menteri Pemuda dan Olahraga, ya, ketika dia itu sudah selesai masa jabatan, ya, ternyata, ya, ada beberapa aset milik pemerintah dan juga perabot yang dibawanya pulang. Termasuk panci. Itu makanya dia dikatakan si Dewa Panci. Tahu kalian jumlahnya?
lebih dari 6.000 perabot yang dia bawa pulang. Buset, banyak banget sih. Tinggi kali rasa memilikimu ya. Itu dia ya. Jadi coba bayangkan kalian, mulai dari mengedit foto Bapak Jokowi ya, kepalanya kepala Jokowi, badannya badan stupa. Yang kedua lagi memotong-motong kata-kata Gus Yakut sehingga menimbulkan kehebohan. Setelah itu lagi masalah penerbangan gara-gara dia orang gak bisa terbang. Yang keempat lagi gara-gara dia jatah satu orang hanya 2 koper 2 bagasi. Dia bikin 6. Ya kan, coba bayangkan kalian. Memang manusia baru setelah itu masalah panci. Ya. Ya, itu ya teman-teman. Kalau kita berbicara tentang Roy Suryo ini memang tidak habis-habisnya. Makanya tidak heran Roy Suryo ini ditendang jadi Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ya. Ulah-ulah atau tingkah-tingkah aneh yang sering ditunjukkan oleh Roy Suryo itu yang membuat mungkin kader-kader di sana tidak ingin mereka mempunyai kader seperti Roy Panji Suryo ini. Terbaru kita melihat bagaimana dia pansos di kasus Fufu Fafa. Ya, dalam sebuah pernyataannya dia selalu mengatakan bahwa katanya begini, katanya begitu, ya. Sampai-sampai dia meyakini bahwa 99,9% bahwa pemilik akun Fufu Fafa itu adalah miliknya Gibran Rakabuming Raka. Dan yang saya merasa aneh ya, kenapa sih ya media-media nasional ini atau TV-TV nasional ini selalu mengundang Roy Suryo sebagai pakar telematika. Pertanyaan saya, apakah tidak ada orang lain selain Roy Suryo? Ya, ini tentu membuat kita yang melihat atau yang menonton acara itu bukannya kita mendapatkan sebuah hal yang positif, malah kesannya si Roy Panji Suryo ini hanya ingin membentur-benturkan masyarakat dengan pemerintah. Tapi apa yang dilakukan oleh Roy Suryo ini itu tidak mempan. Ya, masyarakat Indonesia sudah terlanjur mencintai pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo. Terlebih khusus ya, kami di Nusa Tenggara Timur. Begitu banyak pembangunan yang sudah pemerintahan Jokowi lakukan di sini. Mulai dari bendungan, ya, jalan, listrik, pokoknya banyak sekali. Daerah-daerah yang dulunya tidak ada listrik, sekarang sudah mulai menyala. Ya, daerah-daerah yang dulunya susah air, sekarang mulai ada air karena ada bendungan. Artinya selama Bapak Jokowi memimpin bangsa ini, beliau benar-benar memikirkan nasib seluruh rakyat Indonesia. Memang sebagai manusia tentu Bapak Jokowi tidak bisa memuaskan banyak orang. Satu hal yang mungkin membuat Bapak Jokowi ini sangat dibenci oleh segelintir orang ya, itu adalah karena Bapak Jokowi tidak bisa memuaskan para elit-elit partai. Bapak Jokowi tidak bisa memuaskan para elit-elit politik. Itu yang mungkin salah satu kelemahan dari Bapak Jokowi, ya. Sehingga tidak heran Bapak Jokowi itu sangat dicintai rakyatnya karena dia lebih mementingkan kepentingan rakyatnya ketimbang kepentingan para begundal-begundal politik ini. Ya, komentar teman-teman terkait dengan Roy Suryo ini yang terus membuat pansos di kasus Fufu Fafa ini kira-kira seperti apa? Silakan komentar ya.